Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Jumpa lagi dengan kami dalam program Save Your Heart. Program ini kami sajikan untuk sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia yang membutuhkan informasi dan edukasi seputar kesehatan jantung dengan topik-topik yang menarik. Program ini kami sajikan melalui kanal kami di website dan media sosial kami. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas dan mengupas tentang rehabilitasi kardiovaskular. Di samping saya telah hadir seorang narasumber yang ahli dalam bidang kardiovaskuler dan berprofesi sebagai seorang kardiolog yang sudah pastinya tidak asing lagi. Selamat siang Dr. Ade Meidian, SPJP. Selamat siang Santi, apa kabar? Alhamdulillah, waduh suaranya dokter kayaknya semangat nih ya. Waduh, sehat-sehat. Asal jangan disuruh nyanyi aja. Kalau saya suruh nyanyi gimana dok? Suaranya bagus soalnya nih dok. Terima kasih. Jadi kita ngobrol gimana nih? Santai aja ya dok, kita jangan serius aja. Ya. Nanti kita akan gali banyak tentang apa sih rehabilitasi kardiovaskular itu. Ya. Jadi kami ada beberapa pertanyaan nih dok ya, tentang rehabilitasi kardiovaskuler ya dok ya. Tapi sebelumnya seberapa penting sih dok rehabilitasi kardiovaskuler pada pasien dengan sakit jantung? Iya, betul Santi. Jadi kenapa sih rehabilitasi kardiovaskular itu sangat penting? Kita tahu bahwa pembunuh nomor 1 ya, baik di Indonesia maupun di dunia itu adalah penyakit kardiovaskular. Mungkin sekitar 37%, ya kalau nggak salah angkanya 37-35%. Apa yang terjadi? Jadi pasien-pasien kita misalnya pasca serangan jantung, pasca operasi jantung, terus kemudian pasca pasang ring misalnya, mereka harus melakukan yang disebut dengan secondary prevention. Ya, salah satunya dengan apa? Namanya cardiac rehabilitasi. Nah, apa yang kita mau sebetulnya? Pasien-pasien itu yang kita inginkan bahwa angka kejadian kematian, terus kemudian morbiditas, ya kesakitan pasca penyakit kardiovaskular itu menurun. Jangan salah bahwa pasien-pasien mereka yang sudah operasi bypass misalnya bisa kembali lagi masuk dengan serangan jantung, bisa. Oh bisa ya? Bisa. Gitu ya, yang operasi misalnya pasca pasang ring dia bisa lagi serangan jantung. Artinya apa? Bahwa pencegahan berikutnya, pencegahan sekunder dengan rehabilitasi itu sangat penting. Bagaimana kita mencegah pasien ini quality of life-nya menjadi lebih baik. Oleh karena itu dibutuhkan disebut dengan rehabilitasi kardiovaskular. Apa yang kita lakukan di situ? Yang kita lakukan tidak hanya nanti misalnya kita memberikan latihan fisik, enggak gitu ya. Kita ada yang namanya edukasi, misalnya kita punya klinik berhenti merokok dan yang sebagainya. Nanti kita bahas satu-satu. Oke. Nah dok, ini kan pasti banyak masyarakat awam yang kurang paham apa sih yang dimaksud dengan rehabilitasi kardiovaskular dok. Coba monggo betul. Nah, jadi tadi sudah saya coba sebutkan satu-satu ya. Jadi nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian nanti kalau misalnya masuk ya, kita ada di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, itu kita merupakan pelopor, pionir dari kardiak rehabilitasi ya. Di terutama kardiovaskular yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, nanti di sana Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, di situ kita punya ada gym yang cukup menyenangkan gitu ya, nggak hanya untuk orang sakit tapi juga untuk pegawai kita juga kalau misalnya mau berolahraga. Terus kemudian kita punya fasilitas, kita ada klinik berhenti merokok di situ, kita juga ada edukasi, kita ada dietitian, ada dokter gizinya, bahkan kita punya psikolog di situ yang nantinya bisa membantu pasien-pasien kita gitu yang datang ke misalnya harapan kita untuk nanti dipantau satu-satu. Tentunya apa yang kita lakukan adalah faktor resiko assessment. Bagaimana nanti kita menilai pasien itu waktu datang, kita nilai apa sih faktor resikonya. Kalau merokok kita kirim ke klinik berhenti merokok gitu ya. Terus kemudian kita berikan latihan fisik sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kalau ada gangguan gizi, misalnya pasien dengan obesitas, misalnya dengan diabetes, dengan gagal ginjal, itu ada dietitian, bahkan dokter gizi yang siap membantu, gitu ya. Artinya apa? Kita maunya komprehensif, di mana one shop gitu ya. Jadi one stop shopping gitu ya, gimana dia datang sekali tapi dia bisa dapat semuanya gitu. Karena kita maunya nanti holistik lah, paling nggak semuanya dapat gitu ya. Nggak hanya dari dokter jantungnya, tapi kita juga ada fisioterapisnya gitu, dokter rehab mediknya juga ada gitu ya. Dan tentunya tata laksana yang kita mau ya paripurna gitu. Maksimal ya dok ya, berusaha maksimal. Kemudian dok, kalau tujuan rehabilitasi kardiovaskuler itu seperti apa dok tujuannya dok? Nah,
Tujuannya sederhana sebetulnya, Santi. Kita mau pasien kita yang sudah menderita penyakit kardiovaskular gitu, begitu dia keluar dari rumah sakit menjadi lebih baik. Itu nomor satu. Artinya kita apa? Kita mau agar morbiditas, mortalitasnya, angka kematian, kemudian angka kesakitannya menurun. Sehingga apa? Quality of life-nya lebih baik. Banyak pasien-pasien kita, misalnya pasien gagal jantung, dia quality of life-nya nggak baik. Depresi pasiennya, terus kemudian aktivitas fisiknya terbatas. Dengan ikut rehabilitasi kardiovaskular, tentunya kita bisa meningkatkan kapasitas fungsionalnya, gitu ya. Kita memperbaiki quality of life pasiennya, gitu. Sehingga dia bisa ketemu misalnya dengan pasien lain. Itu terapi psikis yang sangat baik buat pasien, saya pikir. Kemudian dok, untuk indikasi pasien seperti apa yang harus mengikuti rehabilitasi kardiovaskuler, atau apakah hanya pasien yang dioperasi jantung saja atau pasien yang sakit jantung semuanya dari anak-anak hingga dewasa, dok? Nah ini menarik nih, Santi. Apa yang kita lakukan di Pusat Jantung Nasional Harapan kita melakukan rehabilitasi kardiovaskular itu tidak hanya pada orang dewasa, tapi pada anak-anak. Oh, anak-anak juga termasuk ya, dok? Ada. Jadi congenital heart disease, mereka yang sudah operasi gitu ya, itu kita lakukan juga rehabilitasi kardiovaskular pada anak-anak atau pada pediatrik gitu ya. Berbeda memang, misalnya kita akan pancing supaya dia ikut bermain dan lain sebagainya. Kita punya parameter sendiri dan kita juga ada instrukturnya, satu itu. Terus kemudian pasien-pasien pasca operasi, jelas. Kalau misalnya mereka habis operasi misalnya bypass gitu ya, terus kemudian nanti ada operasi katup gitu ya, itu kita juga bisa lakukan rehabilitasi. Bahkan pasien-pasien yang pasca pasang ring, pasien-pasien dengan gagal jantung, kita juga siap. Bahkan kita punya metode nih, misalnya ada pasien-pasien dengan gangguan pembuluh darah perifer, misalnya di kaki dia suka kalau jalan nyeri, kita bisa lakukan rehabilitasi juga. Bagaimana supaya nyeri kakinya berkurang sampai hilang. Nah, apa yang kita lakukan di rehab sekarang, kita ada terapi baru namanya ECP gitu ya. Itu untuk pasien-pasien yang misalnya sudah operasi, yang sudah misalnya dipasang ring ya, atau tidak bisa dioperasi bahkan karena terlalu pembuluh darahnya terlalu kecil gitu, ada kelainan sesuatu gitu, kita bisa lakukan ECP, itu kita bisa kerjakan. Nah ini adalah layanan kardiovaskular yang kita berikan di Pusat Jantung Nasional Harapan kita. Gitu. Tentunya kita berbeda lah gitu, kita lebih spesifik pada kardiovaskular. Nah berhubung ECP nih dok, saya kan juga kurang paham tuh informasi ECP apa ya dok? Nah, boleh nggak dok? Maksudnya kami nih sahabat rumah sakit jantung dan masyarakat Indonesia, monggo dok dijelaskan ECP itu apa dok? Iya, jadi ECP itu adalah external counterpulsation. Jadi itu adalah suatu terapi non-invasif ya. Indikasinya untuk apa? Untuk pasien-pasien dengan angina refraktor. Apa sih angina refraktor? Angina refraktor itu adalah nyeri dada yang berulang, walaupun dia sudah mendapat obat yang optimal, sudah misalnya pasien dipasang ring atau sudah bypass bahkan sekalipun gitu, dia masih nyeri dada. Pasien ini ibaratnya dia no choice lagi, nggak bisa dipapain cuma optimal medikamentosa. Jadi kita bisa berikan terapi ECP ini nanti dipasang kayak manset, kayak alat tensi gitu ya, di betis, kemudian paha dan bokong, terus kemudian dia akan memompa gitu ya. Apa yang kita mau bahwa aliran kembali ke pembuluh darah koronernya menjadi lebih baik, timbul nanti pembuluh darah kecil baru, neoangiogenesis gitu ya. Dan kita juga sudah melakukan penelitian di sini, namanya Heartex tadi di harapan kita. Jadi terapi ini adalah evidence-based medicine, jadi berdasarkan bukti, jadi bukan coba-coba gitu ya. Oleh karena itu, kita sudah lebih melakukan ini mungkin lebih dari 3.000 jam di sini, di harapan kita. Sudah gitu. Dilakukan sudah. Itu dok? Pasiennya banyak gitu ya. Pasiennya banyak datang gitu ya, terapinya memang 35 kali. Ya? Betul, 35 kali dalam satu macam terapi, terus 1 jam setiap datang. 1 jam. Silakan menghubungi website, lihat website harapan kita, itu ada tentang ECP dan mudah-mudahan sangat membantu untuk pasien-pasien kita. Oke dok. Kemudian nih dok, yang mesti dipersiapkan baik pemeriksaan penunjang atau persiapan pasien itu sendiri dok ketika melakukan pasien tersebut rehabilitasi kardiovaskuler. Ya, ini menarik. Berarti kan kita bicara apa yang harus disiapkan, gitu ya. Nomor satu, memang kita mau sebetulnya apa yang kita lakukan. Jadi rehabilitasi kardiovaskular yang kita kerjakan di Pusat Jantung Nasional itu ada namanya fase 1, fase 2, fase 3, gitu ya. Fase 1 adalah di mana pasien ini habis dirawat terus kemudian dia pulang. Baik itu pasien pasca operasi, gitu ya, sampai dia pulang itu kita sebut pasien fase 1. Termasuk yang serangan jantung atau gagal jantung akut. Nah, yang kita kerjakan adalah mobilisasi di tempat, terus kemudian kita akan lakukan beberapa terapi untuk pasiennya. Nah, setelah dia pulang, kita melakukan rehabilitasi fase 2. Fase 2 itu biasanya pasien setelah pulang 10 hari sampai 2 minggu, kita lakukan rehabilitasi. Apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan ini adalah early phase to cardiac rehab. Di luar negeri mungkin mereka rehabilitasi setelah 3 bulan gitu, tapi kita lebih cepat. Kenapa? Karena manfaatnya sama baiknya.
gitu ya. Jadi pasiennya nanti begitu datang, kita akan assessment tuh. Assessment tuh apa sih, kita nilai ini layak nggak sih direhabilitasi. Jadi kalau pasien itu masih misalnya gagal jantung akut, dia masih sesak, tentunya belum bisa direhabilitasi gitu ya. Atau misalnya masih ada nyeri dada yang berat, dia belum bisa rehabilitasi. Itu fase akut atau gangguan irama jantung. Jadi asesmen awal ini menjadi penting. Jadi dokter-dokter kita akan periksa Bapak Ibu sekalian yang datang ke Pusat Jantung Nasional Harapan kita. Terus kemudian kita lihat ada kontraindikasi nggak. Kalau tidak ada, kita mulai. Biasanya hari pertama itu adalah penjelasan. Karena sangat penting sekali bahwa pasien kita harus tahu apa sih yang mau kita kerjakan, apa tujuannya. Sehingga apa compliance-nya menjadi lebih baik. Pasien jadi semangat gitu untuk datang gitu ya. Nah setelah itu kita akan lakukan namanya tes, biasanya 6-minute walking test. Ini tes berjalan 6 menit. Jadi pasien disuruh jalan gitu ya, terus kemudian kita lihat jarak tempuhnya. Dari situ kita bisa nanti memberikan latihan. Nanti ada latihan fisik yang diberikan oleh trainer kita, tentunya dalam pengawasan gitu ya. Terus kemudian nanti untuk faktor risiko lain yang kita temukan tadi, misalnya dia merokok, kita akan kirim ke klinik bermerokok di situ yang ada di rehab kita. Terus kemudian misalnya kita butuh dokter gizi, ada dokter gizinya. Kalau ada psikolog, kita juga ada untuk mengobati depresi gitu misalnya. Kalau ada pasien-pasien yang pasca operasi, biasanya mereka agak terganggu seperti itu. Sehingga nanti setelah dia menyelesaikan fase 2, kita akan tes lagi. Ya, bisa dengan 6 minute lagi atau dengan treadmill atau ergo cycle, ya, naik sepeda gitu. Sehingga kita bisa meresepkan latihannya di rumah seperti apa. Oh, bisa latihan di rumah juga ya? Bisa. Bahkan kita sekarang ada program kita kembangkan nih inovasi baru dari rehabilitasi kardiovaskular. Kita ada home based cardiac rehab, kita ada namanya virtual rehab online gitu. Kita bisa untuk fase 3 ya, setelah dia selesai fase 2, fase 3. Karena fase 3 itu lebih mandiri, buat pasiennya ya. Dok, saya mau tanya dok, untuk rehabilitasi kardiovaskuler dok, yang tadi dokter sudah katakan, pasien itu harus melewati berapa fase dok? Nah idealnya gini, fase 1 dia lewati, ya, terus kemudian fase 2. Nah fase 3 ini memang sebagian besar gini ya, kalau kita lihat di Pusat Jantung Nasional Harapan kita misalnya yang ditanggung oleh BPJS adalah fase 2. Fase 3-nya mandiri gitu ya. Artinya bahwa fase 3 itu pasien tidak harus datang ke pusat jantung gitu ya. Jadi bisa nanti kita latih misalnya secara online gitu ya, atau nanti tesnya aja dia datang gitu ya. Jadi itu dikerjakan. Gitu. Yang tadi dokter katakan home base itu ya dok ya? Iya. Itu ada home base berarti itu gini. Masuk ke fase 3. Nah, kalau home base, kita menyediakan juga layanan home base ya, bisa untuk fase 2, fase 3. Karena apa? Kita akan datangkan orang, misalnya fisioterapis kita atau trainer kita gitu ya, bahkan dokternya bisa datang untuk mengawasi latihan, membuat program latihan di rumah. Karena ada beberapa orang, apalagi di era pandemi seperti ini, takut datang ke rumah sakit gitu ya. Kita ada layanan seperti itu gitu ya. Nanti kita petugas kesehatan kita, rehab kita akan datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian untuk fase 3 kita malah menyediakan sekarang ada namanya virtual, kita dengan online gitu ya. Kita ada edukasinya gitu ya. Itu bisa nanti disampaikan, ada linknya yang bisa untuk diikuti gitu. Kemudian dok, untuk kapan pasien memulai rehabilitasi kardiovaskuler dok? Mungkin dari setelah operasi jantung. Iya, jadi kita untuk memulai layanan kardiovaskular ini segera ya. Jadi tadi untuk fase 1 bahkan dia habis operasi kita langsung lakukan rehab fase 1 gitu. Itu jaraknya berapa lama dok setelah tindakannya? Nah, tindakan. Jadi biasanya pasien itu kan begitu operasi dia dimasuk ke ICU itu sudah mulai ada nih nanti fisioterapis kita gitu ya. Kita ada dokter rehab medik kita di sana gitu ya. Terus kemudian nanti setelah itu biasanya mulai mobilisasi. Jadi secepatnya nih, apalagi kan kita banyak metode ya bagaimana dia melakukan respiratory training, mobilisasi di sekitar tempat tidur gitu ya. Nah, begitu dia pulang, dia akan kita sarankan langsung masuk ke rehab fase 2. Itu biasanya rata-rata 10 sampai 14 hari gitu ya yang kita kerjakan di sini gitu. Kemudian dok, bagaimana menentukan program rehabilitasi kardiovaskuler? Apakah berdasarkan diagnosa penyakitnya atau seperti apa dok? Ya, program rehabilitasi kardiovaskular ini tentunya kita pakai tailor made, artinya buat